Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 120 211 418 Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 7 dengan judul Pengaruh Penyalahgunaan Sosial Media Terhadap Keamanan dan Kenyamanan Pengguna. Langsung saja kita ke latar belakang. Hal yang melatar belakangi artikel ini yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat, namun disayangkan kemajuan tersebut disalahgunakan oleh penggunanya, sehingga banyak terjadi kasus kejahatan akibat penyalahgunaan teknologi. Salah satunya adalah penyalahgunaan sosial media yang mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dan rasa tidak aman dalam pemakaiannya. Batasan masalah. Batasan masalah dalam artikel ini adalah menganalisis tentang kenyamanan dan keamanan pengguna sosial media bagi penggunanya. Sedangkan rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimanakah pengaruh penyalahgunaan sosial media terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna. Yang kedua yaitu apakah solusi yang diberikan terhadap penyalahgunaan sosial media. Tujuan dari pembuatan artikel ini yaitu untuk menganalisis penyalahgunaan sosial media yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengguna. Yang kedua itu menjelaskan apa yang akan terjadi jika penyalahgunaan media sosial dapat diatasi. Metode penulisan. Metode penulisan yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatian. Saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Di kajian pustaka ini, saya akan menjelaskan 3 pengertian. Yang pertama, pengertian sosial media, keamanan, dan kenyamanan. Yang pertama yaitu pengertian sosial media. Bisa dilihat di slide, ada 2 pengertian sosial media menurut para ahli. Jadi, yang bisa saya simpulkan dari sosial media adalah alat untuk berkomunikasi dan sarana bagi penggunanya untuk menggali informasi dan kebutuhan berkomunikasi. Selanjutnya yaitu pengertian keamanan. Yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Online dan menurut ahli. Jadi, yang bisa saya simpulkan tentang keamanan yaitu adalah keadaan aman dan merasa dilindungi yang didukung oleh faktor orang lain. Yang terakhir yaitu pengertian tentang kenyamanan. Di slide bisa dilihat bahwa menurut para ahli, pengertian tentang kenyamanan dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Jadi, yang bisa saya simpulkan dari kenyamanan yaitu keadaan atau kondisi seseorang di mana dia merasa tenang dalam suatu situasi tertentu. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Nini Sujadi, dan di sini saya akan menjelaskan pengaruh penyalahgunaan sosial media terhadap keamanan dan keamanan pengguna. Yang pertama adalah privasi kita berkurang. Jadi, maraknya aplikasi di sosial media yang dapat melacak lokasi dan melihat data kita dapat membuat privasi kita berkurang. Contohnya pada zaman sekarang itu kita terdapat aplikasi Zenly yang dapat melacak lokasi kita ada di mana, bersama siapa. Dan Instagram kita dapat dengan mudahnya ngeposting foto dengan lokasi. Terus bahkan kita juga memposting sesuatu yang merupakan hal privasi kita dan atau hal pribadi kita. Yang kedua, maraknya bunuh diri akibat cyberbullying. Jadi di zaman sekarang ini, pengguna sosial media tuh dapat dengan mudahnya menggunakan kata-kata kasar dan buruk kepada pengguna sosial media. Nah, dengan menggunakan identitas palsu, tanpa memikirkan perasaan yang ia bully. Jadi tuh korban tuh merasakan kayak mental breakdown, sehingga bahkan dia tidak tahu yang bully dia itu siapa gitu, karena orang dengan mudahnya memalsukan identitas dia. Dan kadang banyak kejadian orang yang dibully akhirnya berpikir yang enggak, jadi ingin mengakhirkan hidupnya gitu. Yang ketiga, maraknya penipuan di sosial media. Jadi banyak orang yang tertipu di media sosial karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap cara penggunaan media sosial yang baik dan benar. Karena
pada zaman sekarang ini susah banget membedakan media sosial yang resmi dan yang palsu. Kalau kita nggak pinter-pinter melihat review-reviewnya, mungkin itu akan susah bagi kita. Terus banyaknya berita hoax, jadi tuh orang yang menggunakan sosial media dapat mudahnya menyebarkan sesuatu berita yang belum tentu benar atau belum tahu itu benar atau tidak. Jadi tuh kadang banyak miskom yang bahkan dapat memecahkan kesatuan bangsa. Solusinya adalah yang pertama, memikirkan sebab dan akibat yang timbul sebelum kita memposting sesuatu. Jadi sebelum kita memposting sesuatu, alangkah baiknya kita tuh mikir kayak apakah akan ada dampak negatif atau apakah ada yang terugikan dari kita memposting sesuatu ini. Terus dalam media sosial kita harus mempunyai batasan juga. Jadi kita nggak harus selalu menggunakan media sosial setiap hari. Kita juga ada real life yang kita tuh harus olahraga juga, berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga. Yang ketiga, kita lebih berhati-hati dalam penggunaan sosial media. Jadi kita tuh kalau mendapat berita, kayak berita-berita apapun itu, kita harus nyaring dulu, kita harus cari tahu terlebih dahulu sebelum kita tuh termakan dengan berita-berita tersebut. Terus yang terakhir, adanya sosialisasi dari pemerintah tentang penggunaan sosial media. Nah, menurut saya, sosialisasi tentang media sosial ini penting, apalagi ke sekolah-sekolah, karena pengguna media sosial adalah rata-rata adalah remaja, dan seharusnya pemerintah lebih peduli dan turun tangan untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Alif Urfani Radwipa dari kelas SI 4308 ingin mempresentasikan kesimpulan dari makalah saya. Jadi kesimpulannya adalah seiring perkembangannya kemajuan teknologi, tidak semuanya berdampak dengan semuanya menjadi baik gitu. Dengan kemajuan teknologi pula, dengan digunakannya sosial media dan lain halnya, dapat juga memberikan dampak-dampak buruk. Seperti yang pertama adalah hilangnya privasi. Hilangnya privasi di sini itu hilangnya privasi lokasi, privasi data, bisa tercurinya email, tercurinya uang elektronik, dan lain hal sebagainya. Lalu dampak buruk yang kedua adalah terancamnya keamanan data. Seperti yang saya bilang tadi, keamanan data di sini yang dimaksud adalah seperti ketika Anda menyimpan foto atau video di ponsel Anda dan rentan untuk diambil oleh hacker. Seperti itu. Selanjutnya adalah cyberbullying. Cyberbullying di sini cukup fenomena yang sangat besar ya di Indonesia, menjadi dampak buruk kemajuan teknologi sosial media, karena cyberbullying ini sudah banyak memakan korban yang mengakibatkan mental seseorang ini bisa terluka atau terganggu seperti itu. Nah, cyberbullying ini sebenarnya adalah contohnya seperti mengutarakan kata-kata kebencian, mengutarakan kata-kata kotor, menyebarkan kata-kata kotor ya seperti itu. Nah, lalu setelah saya sampaikan tadi dampak-dampak buruknya dari kemajuan teknologi, ada pula solusi dari dampak-dampak buruk yang telah ditemukan. Seperti yang pertama adalah mempelajari dan mencari tahu pengetahuan tentang buruknya penyalahgunaan. Mempelajarinya seperti apa maksudnya? Nah, mempelajari di sini itu dengan membaca atau mencari tahu bagaimana caranya. Sudah banyak sekarang website-website yang menyediakan bagaimana kita aman berbelanja, bagaimana kita aman menyimpan data, bagaimana kita aman bertransaksi seperti itu. Dan juga pemerintah cukup banyak ikut andil dalam penertiban internet, seperti diluncurkannya
undang-undang, ITE, dan lain sebagainya. Nah, lalu solusi yang kedua adalah lebih bijak dalam mengunggah dan berhati-hati. Maksud dari lebih bijak di sini adalah kita sebagai pengguna sosial media ya seharusnya kita menahan diri atau setidaknya kita berpikir dua kali dalam apabila ingin mengomentari sesuatu postingan misalkan atau ingin memposting sesuatu itu kita harus bijak dan berhati-hati. Nah, berhati-hati di sini mungkin jatuh dalam konteks dalam pembahasan ini adalah hati-hati dalam bertransaksi atau berhati-hati waspada dari serangan-serangan hacker seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah saran. Masyarakat seharusnya lebih bijak seperti yang tadi saya jelaskan dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terlebih media yang mencantumkan tempat dan akses data. Nah, untuk masyarakat awam mungkin kurang masih belum bisa membedakan mana yang asli atau palsu ya. Nah, itu solusinya tadi sudah diberikan, harus banyak belajar lagi. Lanjut. Kominfo diharap memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat dengan menggunakan wewenangnya untuk memblokir ataupun melacak penyalahguna media sosial agar bisa ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Nah, menurut kami Kominfo sudah seharusnya lah sebagai konstitusi yang memiliki wewenang di negara ini untuk lebih banyak lagi memberikan pembinaan dan mungkin harus ada cyber police gitu ya, mungkin seperti itu, semacam itu, dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan wewenangnya untuk memblokir, melacak, karena Kominfo adalah institusi resmi dari negara, maka mereka punya wewenang untuk memblokir seperti menghapus websitenya atau memberikan melacak dan menangkap dan lain-lain. Nah, saran yang terakhir adalah mahasiswa selaku masyarakat yang lebih paham akan teknologi dan aktif di penggunaan sosial media diharapkan memberikan himbauan dan selalu memberikan contoh yang baik dan dalam menggunakan media sosial agar menjadi contoh kepada masyarakat luas. Nah, ini tugas kita semua nih sebagai kita mahasiswa. Sudah sepatutnya mahasiswa itu lebih tahu lah gitu dengan seluk-beluk media sosial, karena kita sehari-hari menggunakan sosial media dan teknologi-teknologi lainnya. Nah, sudah seharusnya kita memberikan wawasan lebih seperti itu kepada masyarakat, himbauan ya setidaknya dalam ruang lingkup kecil kita dahulu kita sudah dapat mengayomi dan memberikan himbauan seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya sampai sini dahulu. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya dalam telah mendengarkan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.